Dan mereka ingin tahu Yesus yang menyertai kita itu, karena mereka melihat kita disertai Yesus Tuhan. Dan mereka pegang kita, 10 orang pegang 1 orang Kristen. Dalam 1 bulan 170 kali 10 itu berapa? Berapa cepat? 1700. Itu kalau terjadi sebulan sekali. Yesus menyertai kita sebulan sekali atau tiap saat? Nah, ayo kita perpendek 2 minggu sekali. Berapa? 3.400 orang. Makin hebat penyertaan Yahweh Yesus kepada kita. Seminggu sekali terjadi. Bisa nangkap nubuat ini, saudara? Mengapa tidak terjadi? Karena konsep kita ditipu oleh iblis. Kesibukan kita cuma di dalam gedung gereja. Kita nggak mikir keluar. Ayo kita mikir keluar dalam hidup ini, supaya kasih Yesus dikenal oleh banyak orang. Kita tidak mengkristenkan mereka, tidak. Saudara, saya mungkin satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang sangat menentang pembangunan gedung gereja yang besar-besar. Bukan di daerah kita, tapi daerah lain. Dengarkan, kenapa? Di daerah yang bukan Kristen, ini saya berkata kepada banyak teman pendeta yang di daerah bukan Kristen. Kalau gereja di daerah yang bukan Kristen bangun gereja yang besar-besar, itu membuat marah mereka. Kira-kira marahnya kenapa? Jawab cepat. Kenapa mereka marah? Apa? Kesenjangan? Bukan. Jawabannya bukan kesenjangan. Jawabannya adalah mereka tahu kalau kita bangun gedung yang besar-besar, yang kita harapkan mereka yang memenuhi gedung itu. Loh, betul tidak? Itu kan menyakiti hati mereka. Jawab iya atau tidak? Nah, ini konsep yang salah. Yang kita bangun bukan gedung, sebab kita tidak bisa membawa mereka masuk. Lagi sekali kita yang datang ke tempat mereka untuk memberkati. Betul tidak, saudara? Harusnya begitu pola pikir kita. Maka itu kenapa Yesus berkata kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Artinya apa? Kalau garam dan terang itu fungsinya cuma mempengaruhi. Garam dan terang tidak punya yang lain kecuali mempengaruhi. Nah, kita harus bisa mempengaruhi mereka menjadi garam dan terang di hadapan mereka dan bagi mereka. Jadi saksi saja. Nanti garam itu akan buat mereka asin, dan terang itu akan buat mereka menemukan jalan. Gampang sekali. Coba saudara renungkan kalimat ini. Kalau suatu hari kita sekelompok teman-teman, kita berjalan ke daerah hutan, tiba-tiba penerang kita habis baterai atau habis minyak. Bingung kita, gelap sama sekali. Kita nggak tahu mana timur, barat, sudah nggak tahu sama sekali. Kita belum pernah ke daerah itu. Ketika kita sedang panik, kita coba-coba melangkah. Tiba-tiba dari kejauhan lihat ada terang, ada api yang menyala. Yang muncul apa di hati kita kalau melihat terang itu? Ada cahaya. Coba jawab, apa yang muncul di hati kita dalam keadaan gelap ini? Menghampiri, ya betul. Yang muncul dalam hati kita ada apa? Harapan. Karena apa? Pasti ada manusia di situ. Sebab babi dan harimau tidak pernah nyalakan api. Oke, itu pasti orang di situ. Nah, misalnya akhirnya ada yang tahu, aku pernah ke situ. Itu rumahnya perampok. Misalnya itu perampok sekalipun, kita menghindar atau tetap datang ke terang itu? Tetap datang, gak peduli sudah. Kalau sudah gelap ini mau kemana tidak tahu. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Tidak ada Tuhan di agama apa saja yang pernah berkata akulah terang dunia, kecuali Yesus Kristus Tuhan kita berkata itu. Dan dia berkata barang siapa yang ikut aku, dia akan berjalan dalam terang. Jadi kemanapun kita pergi, kita ini terang bagi yang mereka dalam gelap. Maka itu seharusnya mereka akan melihat kita.
Karena yang terang itu cuma kita, bukan yang lain. Dan di situ kita bisa memberi harapan pada orang-orang itu. Termasuk yang sakit. Saya bukan dokter, tapi saya kenal. Saya ajak mereka bicara. Oke, baik, saya carikan mereka. Dan luar biasa belajar untuk kita memberi harapan buat banyak orang dalam hidup ini. Belajar untuk memberi harapan. Seperti tadi saya lihat kamar seperti itu, saya beri harapan, cari tempat yang lain. Kalau kalian nggak punya uang, kalian punya 350, saya tambahin. Karena apa? Kasih harus dinikmati oleh semua orang di sekitar kita. Kalau tidak, mereka tidak akan mengenal kebenaran ini, saudara, di dalam hidup kita. Jadi satu orang percaya akan dikeroyok 10 orang yang belum percaya Yesus, hanya karena ingin tahu Tuhan menyertai kamu atau tidak. Kan sederhana sekali cara seperti itu. Saudara, inilah yang Tuhan buat atas kehidupan kita, supaya kita betul-betul jadi berkat. Maka itu mulai hari ini anak-anak Tuhan, perhatikan tetangga-tetangga kita, khususnya yang belum tahu siapa Yesus. Kalau dengar tetangga sakit walaupun bukan Kristen, dengar. Belajarlah seperti perwira di Kapernaum. Kita lihat Lukas 7. Nah, ini bagi keluarga-keluarga yang tetangganya sakit, jangan pernah takut. Judulnya apa Alkitab saudara? Iya, Yesus menyembuhkan seorang hamba dari perwira di Kapernaum. Saya akan baca. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Stop dulu, jangan tutup Alkitab saudara. Israel pada masa itu dalam penjajahan kerajaan Roma. Oke? Kalau daerah jajahan ada perwira atau panglima daerah kalau sekarang. Kira-kira menurut saudara perwira ini penjajah atau yang dijajah? Yang jadi perwira. Ayo, penjajah atau yang dijajah? Pasti penjajah. Oke. Kalau dia seorang penjajah lalu punya hamba, pembantu rumah tangga lah, budak kalau istilahnya. Nah, yang jadi hamba atau budak ini yang sebangsa atau yang tidak? Ayo jawab coba, kira-kira aja. Tidak, berarti yang sakit ini orang apa? Orang Yahudi. Lihat kondisinya, sakit keras, hampir mati. Gak ada harapan, saudara. Ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, apa sikapnya berikut? Ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepada Yesus untuk minta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hamba. Anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan. Ini yang tinggal serumah. Maafkan saya, jangan saudara marah kalau saya katakan ini. Bagi saudara yang punya pembantu rumah tangga, lebih-lebih yang bukan orang percaya, kalau mereka sakit, jangan cuma sekedar mengobatkan mereka, tapi carikan Yesus untuk mereka. Katakan amin. Ini orang Roma, penjajah, orang berpangkat lagi. Secara logika, ngapain pusing-pusing ngurusin pembantu? Secara umum, maaf, saya tidak berkata tentang saudara, tapi secara umum, kalau ada majikan Kristen secara umum ini, lalu pembantunya sakit hampir mati lagi, biasanya paling ini gaji 6 bulan pulang. Maksudnya apa? Kalau mati di rumah, jangan di sini bikin repot nanti itu. Itu logika. Tapi penjajah ini luar biasa. Ketika dia dengar tentang Yesus, ingat dia bukan orang Yahudi, bisa-bisanya dia carikan Yesus. Ayo mulai hari ini, kalau dengar ada tetangga saudara yang sakit, lebih-lebih yang belum percaya Yesus, jangan cuma berkata kasihan. Bukan itu yang mereka perlukan. Amin. Kita harus datang, tengok. Walaupun kita Kristen mereka bukan, kita tidak membuat mereka pindah agama, tidak sama sekali. Betul?
Kita cuma nawarkan.